Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dalam kondisi sehat. Jangan lupa absensi ya. Oke, sebelumnya ibu sudah memberikan untuk video untuk sesi 1 atau part 1, 2 dan 3 sekarang yang part keempat, yaitu contoh pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Ingat ya, ini hanya contoh analisis saja. Jadi bentuk bagan untuk persamaan dasar akuntansinya nanti akan Ibu sampaikan kembali. Ini hanya untuk memudahkan nanti analisis transaksinya saja ya, untuk pencatatannya. Ya, jadi dipotong-potong ini ya. Oke, kita lanjut. Contoh. Sebelumnya Ibu sudah memberikan yang tadi yang sebelumnya di part 3 itu adalah tadi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta, harta dengan hutang atau wajib, kemudian dengan modal atau kelompok pasifnya ya. Kemudian di sini kita lanjut ke penyetoran modal. Contoh, pada tanggal 1 Maret 2019, Dewi menyetor uang ke perusahaan sebesar 150 juta sebagai modal awal. Berarti ini mengakibatkan harta dengan modal, perubahan harta dengan modal. Ini sudah ada, kita lihat contoh. Harta sama dengan modal. Berarti yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal ya. Di sini ada kas hartanya tadi yang sebelumnya ya, di sesi ketiga udah Ibu kasih contoh kan, 150 juta. Misalkan di sini ada, berarti di modal juga bertambah 150 juta. Ada sebab akibatnya. Harta bertambah, kasnya sebesar 150 juta diakibatkan oleh modal bertambah 150 juta. Berarti sama-sama bahasanya balance, seimbang. Ya, jadi di harta 150 juta, modal 150 juta. Maaf, ini dinominalkan jadinya di seribuan ya. Jadi 150.000 rupiah. Kemudian contoh yang kedua, pembayaran sewa. Nah, pembayaran sewa, Dewi menyewa sebuah ruko untuk memulai usahanya. Misalkan dia nggak punya gedung, nggak punya tempat, maka dia harus menyewa tempat sebesar 35 juta selama 1 tahun. Maka kalau yang namanya menyewa tempat itu berarti kita ngeluarin duit dong, ngeluarin uang ya. Berarti kalau uang itu kalau berkurang itu namanya kas ya, kas berkurang. Kas itu kelompoknya apa? Kelompoknya harta. Ya. Berarti di sini adalah kelompok harta. Ya, ini kelompok harta ya. Berarti ini ada harta, kelompok harta, kemudian juga dengan kelompok modal. Ya, jadi masuknya ke kelompok modal. Kenapa? Karena dia masuknya di kelompok modal sebelumnya sudah ya. Nah, di sini ada sebesar 35 juta. Mohon maaf di sini jadi ribuan ya. Dirubah jadi ribuan semua. Maka analisis sebelumnya saldo awal adalah 150.000 berhubungan dengan ini ya. Kemudian modalnya 150.000. Maka di sini ada sewa dibayar di muka, yaitu kita buka akun sewa dibayar di muka. Maka sebesar 35.000. Nah di sini kalau misalkan mau dimasukin akun modal nggak apa-apa, nanti Ibu kasih penjelasannya. Kita selesaikan dulu. Ternyata ini adalah kita bukanya bukan ke akun modal, Bu, tapi ke akun harta. Berarti harta dengan harta. Berarti ini masuknya, kalau contoh seperti ini, berarti harta dengan harta. Ya, harta dengan harta ya. Jadi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Yaitu hartanya adalah kas. Kasnya berkurang sebesar 35.000. Berarti 150 dikurang, kalau tanda kurung berarti dikurang ya. 35.000 berarti 115.000. Berarti kasnya itu ada 115.000. Kemudian kita buka kembali sewa dibayar di muka. Kita buka akun sewa, akun harta. Ini akun real ya. Yaitu menjadi 35.000. Berarti 35.000. Berarti sisi harta 115.000 sampai 35.000 menjadi 150.000. Nah, akun modalnya tetap kan 150.000. Berarti balance sama ya. Nah, akun harta dengan akun modal sama. Kan sama dengan ya. Nah, gimana kalau misalkan akun tersebut, kita hapus dulu ya, kita misalkan, ada contoh juga nanti ya, ada contoh juga misalkan kalau misalkan kita membukanya, perubahan itu harta dengan yang mengakibatkan dengan harta dengan modal ya. Nah, jadi bukan harta dengan harta. Yang pertama yang tadi Ibu hapus itu harta dengan harta.
Kalau misalkan harta dengan modal, berarti di sini nggak usah dibuat hartanya, tapi dimasukkan ke kolom beban. Ya, kita masukkannya di sini, boleh nggak apa-apa. Silakan saja jika kita membuatnya adalah akun beban, akun dalam modal. Misalkan di sini kita masukkannya di sini, nggak apa-apa. Ya, 35.000. Nah, berarti ini dikurang lagi, berarti dia 100 berapa? 115.000, ya kan? 115.000. Nah, boleh nggak apa-apa. Nah, di sini hasilnya 115.000, modal juga 115.000. Jadi sama-sama balance ya, pasti sama. Tapi keterangan di sini, di keterangan ini, kalau misalkan mau bentuknya seperti ini harus ditulis. Jadi beban sewa. Kenapa harus ditulis di kolom keterangan ini? Kalau yang misalkan mau membuat akun beban ya, karena untuk memudahkan nanti pada saat laporan keuangan, pembuatan laporan keuangan ya, ya khususnya untuk laporan laba rugi. Oke, jadi boleh kalau misalkan harta dengan harta perubahannya tadi yang pertama yang sebelum dihapus, kemudian boleh juga perubahannya mengakibatkan harta dengan modal. Oke, kita lanjut. Jika pembelian peralatan. Nah, pembelian peralatannya ini, contoh yang ketiga, adalah secara kredit. Kalau secara kredit, kita bayar nggak? Belum. Ya, bukannya nggak bayar, tapi belum. Kredit namanya. Kita beli sebesar 40 juta. Maaf, diribukan rupiah lagi ya. Tadi saldo akhirnya adalah, ini dipindahkan 115 ya, 35 dan 150.000. Nah, kemudian pembelian peralatannya secara kredit. Kalau secara kredit, apa yang waktu itu sebelumnya? Kalau secara kredit berarti apa? Secara kredit berarti harta mengakibatkan harta dengan hutang, harta dengan kewajiban. Berarti hartanya apa? Yang termasuk kelompok harta adalah peralatan. Hartanya adalah harta tetap ya. Ini harta tetap, kita buka akun peralatan, kita buka kembali akun peralatan sebesar 40.000. Kemudian hutangnya juga kita buka kembali menjadi 40.000. Modalnya tetap 150.000. Nah, berarti di sini ditambahkan kan 150.000 ditambah 40.000 berarti 190.000. Nah, ini sama nggak untuk kelompok hartanya sama-sama 190.000. Kita lihat 115.000 tambah 35 adalah 150.000 tambah 40 sama-sama 190.000. Berarti balance ya. Nah, buku tadi bagannya pendek, sekarang nambah-nambah lagi. Kan tadi Ibu bilang, ini adalah untuk menggunakan contohnya saja untuk analisisnya. Jadi nanti untuk lebih mudahnya kita analisis dulu. Analisisnya nanti Ibu berikan contoh berikutnya, kalau misalkan yang lebih mudahnya seperti apa. Kalau ini kan kebanyakan bagan atau capek ya. Nah, jadi nanti seperti analisis seperti apa. Ya, kemudian di sini nanti dilihat. Jadi akun yang dibuka di kolom-kolomnya ini dianalisis dulu, baru dibuat kolomnya. Langkah pertamanya analisis dulu, akun mana yang bertambah, akun mana yang berkurang, yang mengakibatkan akun-akun apa saja, harta atau utang, harta atau modal, sehingga pada saat membuat kolom bersama dasar akuntansinya tidak mengalami kekeliruan. Pas kita buka sesuai dengan akun yang terjadi. Kemudian, pembelian perlengkapan. Contoh, membeli perlengkapan Dewi ya untuk menunjang kelancaran usahanya sebesar 12 juta. Tunai. Nah, kalau tunai beda dengan ini kredit ya. Nah, kalau tunai berarti harta dengan harta. Nah, hartanya seperti apa? Perlengkapan dan kas tunai ya. Berarti belinya 12.000. Berarti 115 dikurang 12.000 adalah 103.000. Kemudian di sini 12.000. Kita jumlahin lagi, kita lihat, ngecek. Ini harus selalu dicek ya sayang ya. Jangan sampai udah ke bawah, ternyata nggak balance. Amsyong, pusing, itu biasanya yang bikin stres itu. Ya, nah 103.000 ditambah 12.000 berapa? Jadi 115.000 ditambah 35.000. Nah, sama ya, jadinya 40 tetap 190.000. Nah, 40 ditambah ini 75. 75 ditambah 115 sama-sama 190.000. Jadi pada saat kita membuat berurut ke bawah secara kronologi sesuai dengan tanggalnya aman gitu. Jangan kita udah nulis aja ke bawah
ternyata tidak balance ya. Untuk menghindari itu makanya satu persatu. Oke. Untuk trik yang berikutnya, biar kalau nggak bagan-bagan seperti ini, bisa juga dengan analisis seperti ini sayang. Misalkan harta dengan utang. Berarti hartanya adalah, tadi hartanya apa itu? Peralatan ya. Peralatan berarti bertambah. Begitu boleh analisisnya. Misalkan kita hapus dulu deh, biar coret-coretannya, biar kelihatannya enak ya. Kita hapus dulu. Nah di sini, misalkan analisisnya begini. Nggak bikin bagan gini ya. Berarti di sini kan harta dengan hutang, ya kan? Maka hartanya apa? Peralatan. Peralatannya bertambah berkurang, bertambah kan? Terus hutangnya bertambah berkurang, bertambah. Berarti hutang usahanya bertambah. Jadi itu aja. Nanti berarti kita buat tambahkan di kolom harta ini adalah tambahin akun peralatan, buka, kemudian ke akun hutang. Jadi akun hutang, nah ini kita buka gitu ya, masukin angkanya belakangan. Nanti biar kelihatan, oh iya berarti yang dibuka kas, sewa dibayar muka, peralatan, hutang usaha gitu ya. Kemudian misalkan contoh yang berikutnya yang kedua, kita analisis seperti apa? Yang berpengaruh adalah harta dengan harta. Maka harta bertambah, kas bertambah, berkurang, maaf ya, berkurang. Terus perlengkapan bertambah ya. Oke. Nah, perlengkapan bertambah ya. Itu. Kalau ini kan lebih simpel ya. Terserah sih kalian mau memilih bentuknya bagan atau bentuknya seperti ini. Ini yang disebut dengan analisis terlebih dahulu sebelum membuat persamaan dasar akuntansi. Oke, kalau kurang paham atau tidak paham bisa hubungi Ibu. Dan tapi sebelumnya tolong direview dulu. Dibaca kembali atau diperhatikan kembali videonya dan cari, lihat mungkin video-video di YouTube juga banyak, referensi-referensi yang lain juga banyak, dan juga mungkin anak apa dan lain sebagainya, tanyakan ya, memberikan referensi. Kalau udah mentok banget baru kembali lagi ke Ibu, sehingga kalian itu sudah membaca, mencari tahu, jadi ekspor kalian sudah kalian lakukan. Ya, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan mengenai analisis persamaan dasar akuntansi pertama, cara-cara pencatatannya atau disebut juga dengan analisisnya. Jika ada salah-salah kata, jika ada salah-salah pengucapan, jika ada kurang kekeliruan dalam penjelasan, mohon maaf lahir dan batin. Semangat ya, pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, 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 semangat.